العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad ummatan khairal umam. Wa sallallahu ala sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam. Jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar, ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala al-lawhi wal qalam. Syamsid duha badrid duja nuril huda misbahil dhalam. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini bersama-sama kita di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Rabiul Awal, berkumpul kita di musholla ini untuk memperingati sejarah kelahiran yang begitu luar biasa. Adakah kelahiran seperti kelahiran baginda Nabi Muhammad? Siapa di antara para nabi dan rasul yang memiliki keistimewaan di saat kelahirannya? Adakah sejarah mencatat lahirnya Nabi Adam? Nabi Adam lahirlah. Nabi Adam itu langsung Allah menjadikan banyu surga lawan tanah diadon. Nah, Allah tiup ruh, wa nafakhtu min ruhi, aku tiup ruh hidup Nabi Adam. Dan Nabi Adam dijadikan oleh Allah berkat Nabi kita Muhammad. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Seandainya tidak berkat Nabi Muhammad, aku tidak akan jadikan engkau wahai Adam. Nah, lalu ada kita sebagai Bani Adam berkat Nabi Muhammad. Seandainya tidak Nabi kita Muhammad, tidak Allah jadikan alam semesta ini dan seisinya, kerajaan bumi dan langit serta para malaikatnya, surga dan nerakanya, semua itu berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur atas nikmat Nabi Muhammad. Berhadir yang di sini, yang mengundang ulun ini Ustaz Taufik. Adakah keluarga Ustaz Taufik di sini? Ustaz Taufiknya tadi minta izin, anaknya sakit gigi, jaga dokter. Mudahan sehat anaknya beliau, sakit gigi. Nah, mudahan yang sakit di antara kita sehat berataan berkat Nabi Muhammad. Kawan ulun Ustaz Taufik itu hafiz Al-Quran. Bahari kami kuliah di Amuntai tahun 2005-2006. Habis itu pindah ke UIN. Nah, ulun pulang ke Hadramaut. Alumni Darul Mustafa Hadramaut Yaman. Jauh ulun nih. Tapi orang Banjar juga Bangpur, sekolahnya nanti jauhnya ada. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina
Nabi kita bersabda dalam hadis sahih, ya Allah berkahi negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Kira-kira adakah negeri yang didoakan oleh Nabi kita dengan keberkahan? Dua negeri saja, Syam dan Yaman. Palestina, Suria, Yordania, dengan Lebanon itu dahulu Syam, ya, berkah. Tapi sekarang Palestina, bagaimana dengan doa Nabi Muhammad? Di mana sih keberkahan doa Nabi Muhammad sehingga rakyat Palestina saat ini masih di dalam perang, dibunuh, diteror, ditangkap, dipenjara, dihancurkan kotanya? Di mana keberkahan doa Nabi Muhammad? Kira-kira apa jawabannya? Doa keberkahan ini kan kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian. Apa jawabannya kira-kira? Ulun kada suah jawab, dengarlah antara hadis itu dengan keadaan saat ini. Nah, tahun 2026 ini masih aja perang di Palestina situ. Ya, jauh Taufik kirim foto, foto yang ada Rida Palestina gitu. Ulun tadi ada ingat bahwa kita itu doakan umat Islam ya, hati seperti itu. Nabi itu sangat cinta dengan umatnya, kasih sayang dengan umatnya, selalu mendoakan kebaikan untuk umatnya. Itu kita teladani. Kita kada kaum bantu warga Palestina mengirim makanan, kada kawah juga. Ini seandainya parah tuh kita udah beratan wadah ini nah. Asal cukup sudah kita makan wadah tiap malam. Nang hadir maulid di Jawa. Jangannya Palestina tuh di Sungai Lulut itu aja kita antar aja, kan usah kita pemakanan nasi bungkus kita antar aja untuk rakyat Palestina yang kelaparan, yang tidak ada makanan, ya, kasihan mereka. Mudah-mudahan Allah hilangkan segala kesusahan umat Islam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Datang malaikat yang baca 3 kali Ya Arhamar Rahimin, kata malaikat, Allah sudah berhadap dengan kamu. Minta akan dijabah oleh Allah. Apa yang kita minta? Farrij 'alal muslimin. Ya Allah, hilangkan segala kesusahan umat Islam. Alhamdulillah kita bulan maulid makan, minum, nikmat, aman. Ditanya nanti semua nikmat ini. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian di hari kiamat akan ditanya tentang kenikmatan. Apa tafsirnya dalam kitab jalan lain? Nikmat makan, minum, dan aman. Negeri aman akan ditanya. Makan kita, minum kita, ditanya semuanya. Kamu diberikan nikmat bisa makan, minum. Alhamdulillah bulan maulid bahambur makanan. Ada dihambur, ada bahambur. Banyaknya, nah, dihambur kada boleh. Banyak makanan ya kada. Alhamdulillah. Ditanya nanti nikmat amal ditanya sama Allah Ta'ala. Paling kada bila kita makanin ya Allah. Ulun hendak kayak memberi teman jauh lah, mungkin kada sampai basi kena memberi duit bilang alih jual, duit jualnya kada banyak aja bang, donasi ya, sponsor yang menyalurkan nih, tapi kada suah jual tak kirim mah. Tapi paling kada doa untuk mereka. Apa doa kita? Ya Allah, nih ulun makan kanyang, biar aja rasa kanyang ini unjuk lawan mereka, biar ulun makan nih kada berasa kanyang. Jadi makan biar nggak bawa kanyang, dipindah Allah kanyangnya ke orang-orang Palestina sana. Minum ya Allah, meskipun kita panas, kada sepanas di sana. Sana sudah tidak ada pepohonan yang hijau, tidak ada air sungai yang mengalir, hujan juga lawas kada turun. Negara mereka rumah tanah hancur, ya, puing-puing bangunan yang runtuh. Lantas ya Pak, panasnya mereka di sana, listrik kada ada juga. Padam lampu. Ya, alhamdulillah kita ini mati lampu nang sabulan aja bina abut, sabulan aja tuh. Ya, ulun ini abut juga bang. Kada abut, kada usah abut ya kada. Ini apakah artinya?
kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan illa suruji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji. Setiap rumah ada Nabi Muhammad, kada usah lampu ini kada penting, sudah terang rumah itu dengan adanya Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad. Hati terang meskipun lampu kadap, nyaman. Lampu kadap, hati kadap, makin nyaing alih. Ya, tidak ada masalah bila di hatinya ada Nabi Muhammad. Alhamdulillah bulan Maulid tidak ada penglima di lampu, nah kada wani PLN-nya ya kada. Diancam buahannya nih kami memaulidan lah, jangan di komplek kami mati lampu. Kau aja, alhamdulillah ya kada. Ya, Farid alal muslimin, ya Allah hilangkan kesusahan umat Islam. Coba meneladani Nabi itu dari hati. Nabi itu sangat cinta dengan umatnya, memperhatikan keadaan umatnya. Bahkan dalam riwayat umat kita tusuk duri, aduh dia kita sakit, Nabi kita merasa sakitnya. Nabi kita sakitan juga sih dan merasa. Ya, bila ada umat ini berbuat baik, dikhabarkan fulan bin fulan berbuat baik ya Rasulullah, di alam barzakh beliau dikhabarkan. Nabi kita alhamdulillah umatku berbuat baik. Alhamdulillah di komplek Kelapa, Kelapa Indah, Pondok Kelapa di malam ini berbuat baik mereka, berkumpul mereka, mengenang, menyebut, bersolawat, berinfak sedekah mereka untuk menyambut kelahiran, memperingati kelahiran engkau ya Rasulullah. Bahagia. Alhamdulillah ada Nabi kita umatku berkumpul dia masih mengingat aku. Dahulu ada kisah riwayat sahabat duduk-duduk berkumpulan di masjid. Nabi datang, apa yang kalian bicarakan? Ya Rasulullah, kami saat ini membicarakan nikmat yang Allah berikan kepada kami dan nikmat engkau sebagai Rasulullah. Ternyata sahabat dulu duduk-duduk sering membicarakan, alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Nikmat kita dengan Nabi Muhammad. Bisa dapat hidayah berkat Nabi Muhammad. Sahabat sudah seperti itu duduknya. Rasa di dalam hati ini syukur atas nikmat Nabi Muhammad. Artinya mereka tuh sudah sadar hari-hari itu dalam kebaikan. Cuman perlu majelis lagi khusus membicarakan tentang keutamaan, kelebihan, keistimewaan Nabi kita Muhammad. Sahabat kurang apa mereka mengenal dengan Nabi Muhammad. Mereka melihat Nabi Muhammad, melihat adab akhlaknya Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, cinta kasihnya Nabi Muhammad. Tapi mereka masih mengumpul-ngumpul menyebutkan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, nikmat. Apa kata Nabi kita? Sungguh tadi malaikat menghabarkan kepada aku, sehingga aku disuruh datang ke tempat kalian ini, ke majelis kalian ini, bahwasanya kata malaikat kabarkan kepada mereka, majelis mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Tadi kita dengarkan ya bagaimana wasana jazillahu syakirin ya. Allah akan membalas hamba-hamba yang syukur ya. Di bawahnya wasana syakirin, sungguh kami akan balas hamba-hamba yang syukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian menghitung nikmat Allah tidak mungkin bisa. Betapa besarnya nikmat Allah. Kata ulama tafsir, di antara tafsirnya nikmat Nabi kita Muhammad. Itu nang kada kawa dihitung. Itu nang kada kawa dibanding-bandingkan dengan nikmat apapun. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Menlawas sedikit takutan ulun laku pina bismikallahumma ahya wa amut nih. Kalau kita gorengan berataan yang 14 menit sudah. Ulun paling lawas 2 jam ceramah. Paling lawas ataupun mun ulun kada boyohan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lawas kada masuk ke kampung sini nah, ke kompleks sini. Tahun tadi Ramadan kada ada jadwal di Masjid Darussalam lah.
Tahun semalamnya ada sekali, itu mengganti akan menjadi tahun semalamnya ada. Tahun tadi Ramadan beredar. Dulu 10 tahun yang lalu pernah Ustaz Taufik minta hanya datang dari Tarim setahun isikan Ramadan ya. Awas sudah. Jadi di mana nih maulidan di barak masjid yang itu ya nambah hari misi jadi paham ya sudah. Tapi Sherlock 2 bang tadi. Tapi sudah di muka sini Sherlocknya setelah terjaga sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam riwayat Imam Tabrani ya, orang yang baca kalimat jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh ya, maka maulah 70 malaikat mencatat pahalanya sampai 1000 subuh pada tuntung. 70 malaikat catat itu pahala yang baca kalimat itu. 70 mencatat dengan kecanggihan penanya, kecepatan hitungannya, kebesaran daripada buku catatan malaikatnya. 70 menulis sehari subuh, 2 kali subuh, 3 sampai 1000 subuh ada tuntung juga pahalanya. 3 tahun tuh hajar ayahnya kita. Apa artinya? Allah jazallahu anna sayyidana, Allah membalas ya, membalaskan jasa Nabi kita terhadap kita. Allah membalaskan jasa Nabi kita terhadap kita. Allah lah yang pantas membalas balasan nikmat Nabi Muhammad. Mun kita ini apa ada balasan kita ini? Apa yang kita bisa teladani daripada akhlak Nabi Muhammad? Ya. Tapi mudah-mudahan malam ini terbuka hati kita. Teladani akhlak Nabi Muhammad. Yang pertama, hati rahmat dengan setiap manusia. Lihat, semua ini umat Nabi Muhammad. Hati galem, amalan galem ini lebih besar daripada amalan zahir. Ya, belajar hati seperti hati Nabi Muhammad. Makanya di antara riwayat yang baca doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma adbur ummata sayyidina Muhammad 4 kali. Di antara manaqib Syekh Salman Al-Madani, ya sidin nang baca itu 4 kali pas sembahyang subuh, Allah berikan makom daripada kedudukan wali abdal, wali yang parah lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Sekedar baca doa 4 kalimat itu Allah berikan pangkat yang dekat kepada Allah terhadap dia. Isi doanya tuh nanang harap yang hati ini perhatian dengan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Nabi Muhammad. Ajib. Tapi kita senang, kata Nabi kita, luar biasa kamu baca doa. Hati saya juga seperti itu dengan umat saya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi kita itu sangat merasakan beratnya beban kalian. Nabi tahu beban umat ini berat, kehidupan umat ini berat. Banyak umat ini yang hampir masuk ke jurang neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Sungguh kalian, kata Nabi kita, berada di jurang api neraka. Hampir tak gugur sudah kita ini, umat ini. Ya, fa'angkadakum min hadat, aku yang menyelamatkan kalian. Harisun alaikum, Nabi sangat memperhatikan keadaan umat ini. Ternyata orang yang baca, ya Allah ampuni dosa umat Nabi Muhammad. Ajib. Yang didoakan dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Rahmati umat Nabi Muhammad, tutup aib umat Nabi Muhammad, tambal kesalahan umat Nabi Muhammad. Ada salah ditambal, dimaafkan. Siapa kada jadi wali kalau hatinya seperti itu dengan umat Nabi Muhammad? Para wali itu, para aulia itu
Yang membedakan mereka itu bukan amalan, amalannya sama, hampir mirip berataan, ibadahnya luar biasa. Qiyamul lailnya ajib, puasanya, baca Qur'annya, dermahnya, rata-rata kayak itu para wali. Tapi yang membedakan tingkatan wali tadi dengan orang-orang yang biasa, hati mereka ini, nah yang ada kawali lawan. Hati mereka ini yang luar biasa. Rahmatnya dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ya. Ini belajar hati kita kasih sayang dengan umat Nabi Muhammad. Seperti mana cintanya Nabi kita dengan umat Nabi Muhammad, dengan umatnya beliau. Bahkan akhir hayat Nabi kita Muhammad, ya, beliau menyebutkan ummati ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami. Apa? Syafaatkan kami. Ku tahu apa tuh? Ummati, ummati, kata Nabi kita. Umatku, umatku. Ku tahu cintamu kepada kami, ummati, ummati. Akhir hayatnya disebutkan umatku, umatku, ya Nabi kita. Kadang menyebut biniku, anakku, hartaku, tokoku, perusahaanku. Ada orang mati nangka itu disebutkan. Orang la ilaha illallah. Ini nang sebutkan dunia-dunia aja. Berataan sampai kapan hati seperti itu? Lisan kotor seperti itu dengan dunia. Tidakkah lisan dimuliakan dengan menyebut keberkahan, kemuliaan kalimat la ilaha illallah? Nabi kita cinta disebutkan umatnya. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Ya Allah, berikan kami syafaat Nabi Muhammad. Syafaatul udmah, syafaat yang besar itu diantaranya umat ini diberikan derajat yang tinggi. Asalnya rendah, derajat yang tinggi. Di antaranya hisab yang kurang menjadi baik, berat. Bahkan syafaat udmah Nabi kita Muhammad, yang banyak dosa diampuni dosanya, bahkan yang masuk neraka dikeluarkan daripada api neraka. Itu syafaatul udmah Nabi Muhammad. Itu doa setelah azan dibaca, wajabat lahu syafaati, kata Nabi kita. Siapa yang minta wasilah kepadaku, berdoa setelah azan, baca sholawat dan minta Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadinil wasilah wal fadilah, yang minta wasilah kepadaku maka dia akan mendapatkan syafaatku. Ini orang yang senang dengan azan. Doa ibadah itu doa, jangan kada dibaca doa azan, ya. Itu syafaat Nabi Muhammad diberikan kepada orang yang suka membaca doa setelah azan. Orang bila ketujuh mendengarkan azan, nah ini juga hati, ya, hati yang mengerti dengan kemuliaan perintah Allah Ta'ala, sunnah Nabi kita Muhammad SAW menjawab azan. Sunnah menjawab azan itu, ya, bila ada azan jawab. Di Hadramaut ditarim dahulu bila ada azan nang begawi pandai besi melafaz atau pul dengarkan azan. Nang menjahit mencucuk jarum diangkat jarum lawan bajunya mendengarkan azan. Yang berjalan berhenti berjalan dengarkan azan. Dulu gitu ada cerita. Ya, mudahan sampai wayah ini orang-orang di sana seperti itu. Bila mendengar azan. Sehingga ada kisah ketika itu ada jenazah dibawa, ya, jenazah dibawa. Di sana itu bila sembahyang jenazah itu imbah asar, jadi imbah zuhur, ya, melawat ke takziah, karena jam 3, 1 jam sebelum asar dibawa ke masjid. Ya, sekiranya sampai ke masjid azan, ya, asar, sembahyang asar, baru sembahyang jenazah. Dikuburkan imbah asar itu adat ditarim, ya, adat ditarim. Dulu kita
beberapa kali dengan Habib Umar itu. Habib Umar tuh berjalan lawan kita 1 kilo lebih mengantar jenazah. Udah ada mobil ambulans sana, udah ada bapak tuh bang. Apalagi Habib yang besar, orang-orang besar wafat, ulama besar, berabut santri, belum pernah mencobai mengambil genah julun sekali barangnya. Waktu itu lawan Habib Umar, santri-santri lawan orang kampung ya, ratusan lah, ada Habib tua seorang dikenal dengan kesolehannya. Dari rumah sampai ke Zambal namanya sekitar 2 kilo. Habib Umar ikut juga. Siang-siang panas. Berabut santri mangkat kilo nih, bila kada dicoba kada suah julun mangkat nih apa rasanya. Menggasak menggasak sampai dapat lon ambil, kada lawas berapa detik diambil buahnya pulang. Berabut. Kada beberapa detik apalagi semenit kada mau, sampai 2 kilo tuh. Begitu mereka sosialnya dengan jenazah. Wah ini bilang ada beramplop, bisa ada datang sembahyang jenazah ya di sana ada amplop jenazah, ada selalu menerima amplop jenazah di sana. Nah sosialnya orang sana ya kadang. Nah, Masya Allah. Jadi kisah Bahari itu pas hendak sampai azan, ini kisah ditarik ini. Tapi kisah Bahari ya, kadang hanya azan sekalinya kerandani kadang kau dibawa tandak itu maka lalu akhirnya pas azan kadang kau berjalan berataan, untung azan hanya kau berjalan. Dikisahkan kenapa ini kisahnya, ujar keluarganya, abah ini bila azan stop berdiam di jalan kah berdiam dulu, berkendaraan kah berdiam dahulu, mendengarkan azan ta'ziman linidahillahi ta'ala, memuliakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini yang kita harapkan, meneladani Nabi ya, perintah sholat ini, azan ini. Makanya di antara orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad itu diantaranya orang yang suka azan. Bahkan nanti orang yang azan itu akan dikenal tinggi, kepalanya panjang, paling tinggi ya, kepalanya panjang menyorangan, langsung pinandu ini umat punya Nabi kita, pinandu benar viral di hadapan Nabi. Belayan yang lain rata aja, ini panjang. Sebab apa? Orang yang suka azan dia. Allah ampuni dosa orang yang azan sampai habis azannya. Selama dia semakin lawas azan, semakin guguran dosa. Allah, banyak yang kita teladani nih. Apa yang kita teladani nih? Ya, tadi hati kita lawan umat Nabi Muhammad. Ya. Yang kedua, apalagi kisahnya tadi? Ya, banyak kailah anak meneladani kisah Nabi ini. Yang kita kau amalkan dinginan ya, yang kita itu yang belum ada, yang belum kawa bismillah, apa yang kita bisa, yang kita dengar, makanya belajar, duduk di majelis maulid ini supaya semangat di majelis. Langgar nih, adakah majelisnya mingguan? Adalah bulanan aja. Ibu-ibu pulanglah, bapak-bapak ini sudah jadi wali berataan, kalau perlu lagi sudah juga majelis. Tapi hadir di lain lah, di Masjid Darussalam mungkin yang kasih itu berataan ya. Apa yang kita belum amalkan ya. Di antaranya nih ya, teladan Nabi kita dalam ibadah. Kalau akhlaknya hati dulu. Bila hati rahmat, nyaman untuk membantu umat Nabi Muhammad. Yang penting hati kasih sayang, apapun kita itu sosial. Bila hati kasih sayang itu sosial. Nabi kita tuh sosial dengan siapapun. Nabi kita itu masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala la, tidaklah Nabi kita diminta, beliau mengatakan kada suah, pasti diberi, ditunaikan hajat orang. Itu Nabi kita. Seandainya datang itu Nabi kedada hajat di Nabi kita, ikan bertukar di sana, tulis aku nang berhutang. Kamu hendak apa? Aku kedada duit, kedada makanan, ambil di toko fulan, tulis ngaran aku kan aku bajari, ya Nabi kita. Tidak pernah Nabi kita menolak. Pernah kisah Nabi kita hanya diberi ibu-ibu rida. Dalam riwayat jubah
lapisan jubah. Nabi kita pakai jubah itu kayak ada sedikit apa jahitan yang bagus ya, sedikit ada beberapa jahitan gitu. Dikasih sama ibu-ibu, dijahit sendiri, dikasihkan ke hadapan Nabi. Terima kasih banyak. Nabi langsung pakai, senang Nabi kita dapat jubah baru. Ya, sahabat ngelihat Nabi kita senang dapat jubah baru ini. Sekalinya datang sahabat, ya Rasul, kada lawas dipakai, datang ya Rasulullah, awak minta jubah dia. Nabi kita langsung memacul dikasihkan, ambil aja Nabi kita. Hanya dipakai beberapa menit. Sahabat yang melihat imbahnya pulang jauh, menyariki, kenapa ikan ini meminta jubah Nabi? Kami melihat Nabi tadi senang dengan jubahnya, jubah barunya. Engkau tidak tahu ya, Nabi senang. Engkau tidak tahukah Nabi bila diminta pada sudah menolak? Ya, ngalih mamal kerni. Ulun suah tuh datang dari Yaman, ada rida Yaman ini, rida Yaman ini warna putih bagus ya. Pas di Sabilal tuh ada orang kena aneh, Ustaz diminta rida bian dia mengikuti julun nih tak ingat kisah itu, julun ambil hajulun. Padahal itu rida dari Yaman, kesenangan ulun warna putih ulun pakai hari Jumat. Tapi tak ingat kisah itu asa artinya atau kawaja tuh mendengar membaca tuh kan, meskipun berat hendak mau mampu empati sosial Nabi itu. Dunyuk kayak itu dah. Sekalinya ulun pakai cincin nih Muhammad Rasulullah. Ada pulangnya. Tuntung mau WA Ustaz kalau minta cincin pian ya. Ini dari Yaman pulang cincin deh. Harganya 300.000 bahari nukar. Mun rida tuh 100.000 aja tak murah, cuman pun di Indonesia 300.000 itu cincinnya di Indonesia 500.000. Julun ini apa nih menolaknya nih, minta cincin yang Muhammad Rasulullah itu jarang, karena ada riwayat dari pakai cincin Muhammad Rasulullah. Nah ini contohnya ini Muhammad Allah Rasul Muhammad gitu. Julun aja datangi ke rumah, datangnya ke rumah ulun. Tapi sebelum itu ulun janji karena hari ini datang tulak ke mata koron nukar cincin murah nang harga 20.000 nang dari bahan besi Muhammad Rasulullah juga nah jeronin nah harga nikam cuman lain nang dari Yaman, nang dari Martapura aja, tapi dari besi. Kalau ini kan dari perak. Nah, kalau perak itu kan sunnah ya, dari perak tuh. Antang alih Nabi kita langsung diunjuk Siddiq sallallahu alaihi wasallam. Ujarnya, tahulah hikam, sungguh aku minta jubah Nabi ini kada hagan aku pakai. Aku hagan menjadikan kain kafanku. Nah, sahabat tadi yang main kan menyariki. Ini orang antik juga sekalinya. Ya, orang tabaruk dengan jubahnya Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya penjar sahabat dan bujur ketika dia wafat, itulah kafannya jubah Nabi kita Muhammad. Nah, di sini mungkin ada riwayat bila ada yang memandihi mayit, membajui, kadang baju nang gamis umroh lah dipakaikan ya. Ya boleh aja, ada apa-apa. Ya, boleh aja. Kada sunnah, kada sunnah tuh yang wajib 3. Nabi kita 3 helai saja. Cuman bila hendak ada apa-apa. Entah ini mungkin jubah sidin bahaji supaya malaikat ini anak petapun. Wah, ini Pak Haji nih jarang kada kalau ditapun ini. Hafal sudah nih parupunan nih begamis sidin kalinya dan kisah Abu Nawas nang minta kafani nang kain buruk ya Abu Nawas bila aku mati tolong kafani kain buruk, kain kafan. Wasiat Abu Nawas nih bingung aja keluarga nih meninggal Abu Nawas karena wasiat kuitan ini kain buruk. Nah, kain kafan buruk, datang malaikat menakuni mangrab buka aja. Malaikat kan gancang deh. Abu Nawas, kenapa batakun pulang? Aku nih lawas sudah meninggal, sudah ditapun nih. Ini kain kapan dia buruk sudah. Sallallahu alaihi wasallam ya, luar biasa sosialnya beliau ya, teladannya beliau ya. Nah, mudahan kita bisa hati kita bersih ya,
mendoakan umat Nabi Muhammad, ya, saudara kita di Palestina didoakan, dan sekitar kita yang susah didoakan. Bila ada yang dibantu, apa yang bisa dibantu untuk umat Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, panggilan adzan, mudah-mudahan kita bisa mentakdim daripada panggilan adzan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adzan, ajib, adzan itu ya. Takbir, syahadat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo kalian menang. Orang kalau sholat dia menang, kalau kada sholat dia kalah. Beruntung. Hayya 'alal falah, kalian beruntung. Falah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman yang sholatnya khusyuk. Nah, sholat beruntung, tapi sholatnya yang khusyuk, yang hadir hati ya. Kata ulama dua kalau pengen sholat itu, artinya dua saja, jangan sampai kada hadir. Yang pertama ketika iyyaka na'budu, hadirkan Allah, iyyaka, kepada engkau ya Allah. Jangan sampai kalimat iyyaka hati kita lalai. Iyyaka na'budu. Yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, hadirkan Nabi Muhammad. Dua kalimat domir kaf di situ. Itu khitab untuk dekat Allah, dekat, jangan sampai lisan kita menyebut dekat, hati kita jauh dengan Allah. Dua saja, paling kada bila kada kau hadir saat sejak takbir hingga salam, paling kada bila membaca iyyaka, ingat Allah. Allah, engkau yang menolong umat, engkau yang memberikan nikmat Allah. Nanti ketika assalamu alayka ayuhan nabi, seakan-akan parak, seakan-akan kita bersolawat di hadapan kubah hijau, di hadapan pintu daripada makam Rasulullah atau di dalam raudhah. Begitulah kita rasakan di dalam sholat. Mudahan kita bisa meneladani daripada segala akhlak baginda Nabi SAW ya, menjadi umat yang unggul. Ngalibat ini judulnya nih, ya mudahan lah sama aja ya, ada langsung aja nih lawan judulnya ya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat kemuliaan dan keberkahan di malam ini, amin ya rabbal. Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami, Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha, Muhammadun kashiful ghummati wa dhulami, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya wasi'al karami. Nah semuanya dapat kemuliaan, keberkahan ya. Ya. Amin ya rabbal. Insyaallah hajat kita kabul badan tawasul dengan Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Haji Pian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi amrillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma inna amanna bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falam narah wa matta'na Allahumma fid dharaini bi ru'yatihi wa tsabbit qulubana ala muhabbatihi wa aminna ala sunnatihi wa ala millatihi wa syurna fi zumratihi wa awridna hawlahu al-asfa wa asqina bika zil awfa wa yasil lana ziyarata haramika wa haram nabiyyika Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam natawafa Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, alhamdulillah.